Puji nama Tuhan, selamat datang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Berapa banyak kita rindu memuji menyembah Tuhan segenap hati kita. Sekali lagi lambaikan tangan kita tinggi. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Buka hati kita bersama-sama. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Ku rasakan hadir-Mu melingkupi jiwaku, dalam kekudusan kagumku memandang. Katakan mulia, mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata lawatan-Mu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Engkau mulia. Sama-sama pujikan Bapak Ibu Saudaraku. Tempat perlindunganku, kekuatan jiwaku, dalam kekudusan kagumku memandang. Mulia, mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata lawatan-Mu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau mulia, layak disembah, ditinggikan, layak terima segala hormat kami. Oh, hanya Engkau Yesus, Engkau mulia. Yesus, Engkau mulia, lebih dari segalanya. Kami bawa hati kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Engkau mulia. Saya ajak perlahan kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudaraku. Mari angkat tangan kita sembah Dia. Engkau mulia. Ku angkat pujian, ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan. Ku angkat pujian, ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan. Come on everybody sing. Ku angkat pujian, ku angkat pujian, sorak kemuliaan, Roh-Mu menghidupkan. Ku angkat pujian,
bersorai tepuk tangan buat Raja kita yang mulia. Engkau mulia Tuhan, kami sembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami muliakan, kami tinggikan Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami, atas gereja ini. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan. We worship you, oh Lord. Yes, we worship you, Jesus. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the honor. Mari datang dengan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia layak dipuji, disembah. Dia layak terima segala kemuliaan. Oh Jesus, kami sembah Engkau selama-lamanya. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu. Segenap hidup kami meninggikan Engkau, Yesus Tuhan. Oh, terimalah pujian kami, terimalah sembah kami. Kau ditinggikan Yesus, oh Kau disembah, dimuliakan di tengah umat-Mu, di tengah gereja-Mu. Hanya Kau Yesus. Kami percaya sementara kami menyembah Engkau, ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera yang baru yang Kau curahkan buat setiap kami yang hadir. Bahkan setiap kami yang menyaksikan secara online, kami menerima pemulihan, menerima urapan yang baru daripada-Mu. Karena itu kami rindu bersuka cita ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersuka cita bersama dengan saya berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersuka cita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Tepuk tangan sama-sama ya. Hey. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu selalu ada bagiku, setia menuntun langkahku. Percaya Dia tidak pernah berubah, amin. Yes. Oh, walau semua langit bumi berlalu, katakan sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan. Pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu Tuhan. Oh, 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 oh. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu
bersukacita karena-Mu Tuhan. Engkau bangkit dan hidup bagi setiap kami, menyelamatkan menebus setiap kami. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom saudara, saya Natalia Paat senang dapat hadir menjumpai saudara untuk menyampaikan kegiatan yang terdapat di NDC yang kami rangkum dalam NDC News. Gunakanlah aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ibadah Raya Sabtu pukul 11 diadakan di NDC Central Park, ibadah terbuka bagi jemaat umum. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Laporan Mission Trip Boyolali, Jawa Tengah. Mission Trip kali ini diikuti oleh 40 peserta. Dan semuanya terlibat dalam melayani masyarakat. NDC Mission juga mengadakan KKR umum dan KKR anak. Bikin saya deg-degan karena kunjungan ke masyarakat yang sebelumnya saya pernah kunjungan masyarakat tapi nggak disuruh doain orang. Seumur hidup saya nggak pernah doain orang. Selanjutnya kalau diberi kesempatan lagi saya akan tetap ikut mission trip ini. Dan berikut adalah laporan program NDC Mission yang telah dijalankan hingga saat ini. Mari terus dukung NDC Mission agar lebih banyak lagi yang diselamatkan. Ibadah perayaan Natal NDC, Joy of Salvation. Mari merayakan Natal yang disertai dengan performing arts, a Christmas musical, Lahir di Hatiku. Dan juga disertai candlelight service. Pada 24 dan 25 Desember di NDC Central Park, serta di NDC Living Word dan NDC by Walk pada 25 Desember. Mari hadir bersama keluarga dan ajak teman-teman untuk merayakan Natal bersama. Mari kita doakan bersama pembangunan NDC Peak 2 The Cloud.
Selain itu, saudara juga dapat mendukung pembangunan NDC PIK 2 melalui transfer ke rekening BCA atau melalui scan kode QR yang tertera di layar. The Cloud akan menjadi tempat pertemuan dan pembinaan hamba-hamba Tuhan se-Indonesia, serta menjadi pusat kebangunan rohani yang luar biasa. Kegiatan sekretariat akan diliburkan mulai 26 Desember hingga 2 Januari 2023 dan akan aktif kembali pada 3 Januari 2023. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Inilah kerinduan kami. Mari umat Tuhan, angkat suara kita katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari nyatakan kerinduan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Inilah rinduku kepadamu, senap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku Kuatkan setiap kami Tuhan, untuk tetap setia, memberikan hati kami, hidup kami, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan-Mu Tuhan yang memampukan kami. Mari saja kita bangkit berdiri bersama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan
Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Bapak untuk kasih Tuhan yang ajaib, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan kepada kami Yesus Kristus anakmu yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami tidak binasa, melainkan kami boleh hidup yang kekal. Biarlah kami meresponi kasih Tuhan dengan mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan, dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Pagi hari ini Tuhan, Engkau berbicara buat setiap kami, karena kami percaya Engkau Tuhan yang maha tahu, Engkau Tuhan yang maha hadir. Dimanapun kami berada, Engkau ada dan siap memberkati kami, sehingga pada waktu kami mendengar firman Tuhan, kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami melakukan firman Tuhan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, yang punya masalah ada pertolongan, ada mujizat, ada keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom Bapak sekalian, silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan saya bisa melayani sudah 2 tahun lebih ya. Saya tidak melayani di Central Park ini. Terima kasih untuk para pengurus, terima kasih buat Gembala Senior, Pak Pastor Yosia yang sudah memberikan saya kesempatan melayani. Dan nama saya Amos Hosea, mungkin jemaat Tuhan yang ada di rumah atau ikuti ibadah saya live streaming, kita ada metaverse-nya juga ya. Gitu. Shalom, nama saya Amos Hosea. Orang suka bertanya, Pak kok namanya, nama Alkitab Amos tuh nama Nabi, Hosea nama Nabi. 2 nabi kecil digabung jadi gak jelas seperti begini saudara ya. Nah orang tanya, Pak kok nama Alkitab? Karena orang tua saya pendeta. Jadi kalau pendeta anaknya semua dikasih nama Alkitab. Kakak saya Yohana, saya Amos, 3 adik laki-laki saya namanya Samuel, Yakobus, Yohanes. Perjanjian lama, perjanjian baru ada dalam rumah. Bahkan kami punya anjing pun namanya Herodes. Supaya nama Alkitab ya. Jadi kalau saudara ketemu sama saya, jangan ragu-ragu tegur saya. Amos Hosea, haleluya. Pagi hari ini saya akan bicara tentang unlock your joy. Kita bicara bagaimana kita menjadi orang-orang percaya yang mengalami sukacita. Kenapa? Saya baca hasil survei. Kira-kira 75-90% dari semua orang-orang yang datang ke dokter itu karena masalah yang berkaitan dengan stres. Stres itu reaksi tubuh terhadap tekanan perubahan dalam kehidupan. Sebuah survei diadakan saudara di London, University of London, mengatakan stres yang tidak ditanggulangi 6 kali lebih mudah diduga akan berakibat kanker dan penyakit jantung daripada merokok, kadar kolesterol tinggi dan tekanan darah yang meninggi. Survei selama 10 tahun di Amerika Serikat mengatakan orang-orang yang tidak dapat menanggulangi stres secara efektif mencapai angka kematian 40%. Lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak stres. Alkitab benar, hati yang gembira adalah obat yang manjur. A joyful heart is a good medicine. Ini ribuan tahun yang lalu. Saya dulu nyanyi di Pesan Doa. Saya ini walaupun tadi dibilang anak pendeta. Tapi saya dulu Kristennya Kristen haleluya, haleluya, hula-hula kesamar halilintar ya. Kristen nafas, Natal, Paskah baru ke gereja. Tapi setelah saya bertobat lahir baru. Dulu ke gereja jarang-jarang. Tapi setelah bertobat lahir baru. Hampir tiap hari saya ibadah. Waduh. Semua Pesan Doa dulu saya masuki. Saya ikut dan nyanyinya tahun 80-an. Lagunya berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Nah saya dulu gak percaya. Yang namanya obat tuh tahun 80-an buat saya, Bodrek sama Revagan. Tapi sekarang benar. Saya baca bukunya, Don Colbert mengatakan, mengapa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena dalam diri manusia ada yang namanya endorfin. Ini sebenarnya sebuah hormon dalam diri yang membuat kita merasakan nyaman, ketenangan. Tapi endorfin ini yang berfungsi seperti kayak morfin dilepaskan dalam tubuh kalau kita mengalami yang namanya sukacita. Kenyamanan dalam tubuh itu terjadi kalau kita mengalami sukacita. Tapi kan banyak orang zaman sekarang saudara, hidupnya seperti lagu zaman dulu. Hidupku yang sengsara, kisah sedih di hari. Ini pendeta jadul, jadi lagunya lagu jadul. Ada penelitian terhadap orang yang namanya Norman Cousin. Norman Cousin ini menderita penyakit yang kalau dia bergerak, nyerinya luar biasa. Dokter mengatakan gak ada obatnya. Dia gak bisa sembuh. Tapi Norman Cousin berbeda dengan orang yang divonis oleh dokter yang penyakitnya gak bisa sembuh. Malah dia mengubah fokus.
dia nonton film-film komedi, dia baca buku-buku humor. Dan apa yang terjadi? Ketika dia tertawa lepas selama 10 menit, memberi kelegaan dari sakit penyakitnya selama 2 jam. Dan setahun kemudian dia sembuh dari penyakitnya. Sehingga diriset secara ilmiah. Ternyata tertawa, kegembiraan, sukacita itu adalah obat yang manjur. Laughter is inner jogging, itu katanya Norman Cousin. Tertawa itu adalah seperti jogging dalam diri kita. Saudara-saudara, surat Paulus ditulis dari dalam penjara, namanya surat Filipi. Rasul Paulus berkata, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Kalau kita belajar di dalam Filipi 3 ayat 1a, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, bentuk perintahnya itu harus terus-menerus terjadi. Ungkapan bersukacitalah, itu bahasa Yunaninya, gramatikanya, imperatif present. Wah, saya ngomong apa, saya nggak jelas ya. Jadi artinya apa? Orang percaya harus mengalami sukacita. Kalau kita baca dalam Alkitab, dalam surat Filipi, jelas tema yang paling banyak. Kurang lebih 14 ayat, itu bicara tentang sukacita. Padahal Rasul Paulus dari dalam penjara. Jemaat Tesalonika, ketika mereka menerima Injil, mereka dalam penderitaannya. Penerima surat Ibrani, mereka pun juga mengalami penderitaannya. Tapi mereka sukacita. Saya baca bukunya yang ditulis oleh Richard Wurmbrand. Ini hamba Tuhan yang 14 tahun dalam penjara. Tetapi hamba Tuhan ini cerita, selama 14 tahun mereka mengalami saat-saat yang amat bahagia. Tahanan yang lain yang belum jadi orang percaya, bingung lihat orang Kristen yang kalau mereka di dalam penjara, mereka menyanyi, memuji, beribadah. Setelah itu mereka dipukulin. Pak, gimana bisa sukacita, Pak? Ini lagi pandemik. Ibadah aja kita mesti begini, Pak. Survei mengatakan lebih dari setengah penduduk dunia stres akibat yang namanya pandemik ini. Di Indonesia disurvei 64,3% orang-orang cemas, depresi karena COVID-19. 5 bulan pertama ketika kita mengalami pandemik, orang-orang disurvei 65% cemas, 62% depresi, 70% trauma. Saudara pikir, oh pendeta doang yang sukacita. Saya pun juga mengalami tantangan. Saya ini pendeta yang tidak suka kalau khotbah depan kamera. Jadi dulu saya ingat, Pak, kita mau rekaman, Pak. Bapak bisa rekaman khotbah nggak? Saya nggak mau. Karena buat saya khotbah mesti ada orangnya. Di awal pandemik Maret 2020, saya pikir cuma 2 minggu saja tuh, Pastor Waldus. Saya cuma rekaman khotbah. Ternyata sampai 2 tahun lebih sampai hari ini. 2 tahun lebih khotbah depan kamera. Sampai kameranya pun bertobat, dibaptis. Haleluya. Nggak ganti-ganti kameranya persoalannya. Jadi seakan-akan ada bottleneck. Ketika kita ngomong tentang sukacita. Kita punya tema bulan ini bicara tentang bottleneck. Kalau dalam lalu lintas itu ada kemacetan. Kalau orang suka komputer, bottleneck tuh jadi ngehang. Kalau dalam bisnis, bottleneck omsetnya turun. Atau tidak ada pertumbuhan. Tidak ada kemajuan yang signifikan. Kalau dalam rohani, jadi orang Kristen yang disebut tadi Kristen. Haleluya, haleluya, hulalah, kesambar, halilintar. Dalam kebahagiaan terhambat. Tapi pagi hari ini saudara, saat ini kita percaya sukacita yang dari Tuhan tidak dapat dikalahkan oleh keadaan yang kita alami dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. How to unlock our joy? Yang pertama, kita harus bersukacita dalam Tuhan. Rejoice in Christ. Filipi 4 ayat yang keempat, terjemahan bahasa Indonesia yang berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan, always be glad because of the Lord. Kalau kita bicara sukacita, itu selalu dikaitkan dengan sukacita yang dari Tuhan. Saya lihat dalam bahasa Yunaninya kata sukacita dari kata kara. Kara itu apa ibu-ibu? Santan dalam kotak katanya. Kara dipakai 59 kali dalam perjanjian baru. Ini sebuah istilah yang dipakai berulang kali. Dan ini sukacita. Karena apa? Karena keselamatan Tuhan. Karena janji Tuhan. Karena kehadiran Tuhan. Dan sukacita yang tidak ditentukan oleh keadaan. Ada yang mengatakan there is a big difference between joy and happiness. Joy itu state of condition. Happiness itu emotions. Dan bersifat temporary only.
Karena dari luar eksternal, itu yang namanya happiness. Comes from environment. Tetapi yang namanya sukacita, itu berasal dari dalam. Berasal dari Tuhan. Tidak tergantung dari keadaan. Saya teringat ada kata Yunani yang dipakai untuk orang yang namanya Sakeus. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Kata sukacita yang dipakai adalah kara. Kalau sudah baca dalam Alkitab, Sakeus setelah menerima Kristus, ada sukacita. Dan setelah itu dia mengatakan kepada Yesus, dia akan memberikan separuh dari hartanya dan mengembalikan 4 kali lipat dari orang-orang yang pernah dia peras. Pada zaman itu seorang pemungut cukai dipakai oleh kerajaan Romawi untuk peras bangsa Yahudi sendiri. Makanya pemungut cukai selalu dianggap musuh yang paling besar di dalam antara orang Israel. Karena mereka peras bangsa sendiri. Tetapi Sakeus setelah menerima Kristus, dia mengalami sukacita dalam Kristus. Sehingga hidupnya tidak dikuasai lagi oleh namanya materi, cien, fulus, happening, health, money. Saya membedakan antara the self-centered life dengan the God-centered life. Kalau the self-centered life, itu self-nya on the throne. Akunya bertakhta di hati kita. Dengerin anak-anak muda. Dengar kakak Amos yang di depan. Kalau pernikahan kita masih posisinya the self-centered life. Biar pernikahannya di hotel bintang 5, bintang 7 sampai kita pusing. Biar gaun pengantinnya panjangnya dari Central Park sampai Cipinang. Bubar! Hancur! Biar pernikahannya pakai mobil yang mewah menuju tempat pelaminan atau tempat resepsi. Tapi kalau hidupnya the self-centered life, mau menikah sama siapapun juga bubar. Kok ngomongnya begini ya? Karena kenapa? Kalau orang percaya tidak menjadikan Kristus yang bertahta dalam hatinya, nggak ada sukacita dalam pernikahan. Elvis Presley yang disebut sebagai King of Rock and Roll, yang kalau nyanyi bayangin, nyanyi gak jelas saya terkenal. Saya dulu dapat kesempatan belajar di Cleveland, Tennessee. Tennessee bangganya cuma 2 hal. Yang pertama, ini negara bagian yang paling banyak kirim tentara buat Amerika Serikat. Makanya mereka menyebut the volunteer state, itu Tennessee. Yang kedua, we have Elvis Presley. Saya pernah ke Memphis, Tennessee. Tempatnya Elvis Presley berkarya. Elvis Presley pernah ditanya, apa impiannya sebelum dia meninggal dunia? Dia sebut 3 impiannya. Yang pertama, saya mau kaya. Yang kedua, saya pengen terkenal. Dan yang ketiga, saya pengen bahagia. Ya, dia kaya, dia terkenal. Tapi dia tidak bahagia. 18 sobat bius membunuh dia ketika dia tewas. Jay Gould, miliarder Yahudi terkaya di Amerika Serikat. Sebelum meninggal dia berkata, saya kira ini saya setan yang paling malang di dunia. Kalau orang berkata saya bisa bahagia karena harta. Zaman sekarang ada yang namanya flexing. Saya suka ngikutin YouTube-nya Profesor Renal Kasali. Saya senang dengan tulisan-tulisannya Profesor Renal Kasali. Guru besar bisnis manajemen dari UI. Tiba-tiba kok dia ngomong tentang flexing. Apa itu flexing? Pamer kekayaan. Selebritis kasih lihat rekeningnya sekian M. Ada orangnya namanya Crazy Rich. Beli mobil 2,7 M. Iseng-iseng, bayangkan. Kita mau beli mobil, kita doa puasa 30 hari. Kita minta di core, kita tolong doakan. Tolong doakan, saya lagi mau kredit mobil. Core kita harus berdoa berlutut siang dan malam, baru kita bisa beli mobil. Dia iseng-iseng 2,7 M. Wah, naik pesawat Crazy Rich Indonesia, dia posting private jet. Ada orang yang punya mobil, katanya nilainya 18 M, warnanya juga nggak jelas. Saya kalau pakai begini saya langsung turun, ya. Ntar orang teriak, Nora, gitu. Sorry ya Ata, nggak ada maksud apa-apa Tak. Beda dengan Francis Jane Crosby. Lahir di usia 6 minggu mengalami kebutaan. Seumur hidupnya dia bisa melihat, tidak bisa melihat. Tapi dia punya lagu, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
selamanya aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Siapa yang punya Tuhan Yesus boleh angkat tangan. Pasti ada sukacita yang dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya nggak tahu masalah saudara, saya nggak tahu pergumulan saudara, saya nggak tahu rumah kontrakan saudara udah dibayar apa belum, saya nggak tahu bos saudara galak apa enggak, saya nggak tahu mobil saudara itu sering rusak apa enggak, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah kalau kita mengalami hidup dalam Kristus, ada sukacita yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya baca kisah Andrew Chen. Adik kandung saya seorang hakim dulu tugas di Bali. Sempat singgung Andrew Chen di penjara Gerobokan Bali. Jadi dia bilang begini sama saya, Mos, lu cari cerita. Ada orang bertobat luar biasa. Mantan gerbong narkoba. Saya tanya siapa namanya? Andrew Chen, coba lu cari deh. Ini lagi heboh. Jadi Andrew Chen ini di penjara dan divonis hukuman mati. Karena selundupkan 9 kg narkotika bersama dengan gengnya. Tapi dalam penjara dia bertobat terima Tuhan Yesus. Memang kalau orang udah kefefet, apa saudara? Bukan kepepet, kefefet. Baru ingat Tuhan, baru cari Tuhan, baru berpikir tentang Tuhan. Andrew Chen terima Tuhan Yesus. Bukan hanya dia terima Tuhan Yesus, imannya bertumbuh. Bukan iman bertumbuh, tapi dia melayani. Dia memuridkan orang-orang di penjara. Dia bikin core di penjara Gerobokan. Maka kalau saudara tidak bergabung di core, saya akan kirim ke penjara. Saya bergabung di core. Dia muridkan orang-orang. Dan ketika saudara, dia ditolak karena dia menyampaikan semacam kayak permohonan untuk tidak dihukum mati oleh pemerintah Indonesia. Ditolak permohonannya. Grasinya ditolak. Tetapi ada yang namanya Yongki Gunawan cerita. Dia mentor bagi kami semua di LP Gerobokan. Dia gak peduli setelah dia punya grasi ditolak oleh pemerintah Indonesia. Dia tetap bersukacita. Dia tetap melayani. Dia tetap membimbing kami semua supaya kami memiliki hidup yang lebih baik. Bahkan Andrew Chen, kalau saudara baca kisah hidupnya, April 2015 ditembak mati di Nusa Kambangan. Sebelum ditembak mati, dia tidak marah sama Tuhan. Dia tidak ngambek sama Tuhan. Dia tidak berkata, Tuhan kenapa saya sudah percaya Engkau, tapi kenapa saya ditembak mati? Tidak, malah dia nyanyi lagu sebelum ditembak mati. Lagunya apa? Amazing Grace, how sweet the sound. Dia nyanyi lagu rohani. Yang nembak itu Brimob. Saya gak bisa bayangkan kalau yang nembak Brimob orang Kristen. Nembak, pas mau nembak, dengar lagu rohani. Brimob ini orang Batak. Langsung teringat kampung halaman nyanyi lagu ini. Dia lupa dia bisa nembak. Dia taruh senjatanya. Dia ambil kantong kolektor. Dia edarkan di tengah-tengah tahanan yang lain. Itu kalau orang Batak suka nyanyi. Tapi Andrew Chen, dia meninggal ditembak mati, tewas orang bilang. Karena kenapa? Karena dia tahu hidupnya di dalam Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Ada seorang ilmuwan besar namanya Blaise Pascal. Sudah boleh googling di internet. Blaise Pascal pernah berkata, there is a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created thing. While only by God the Creator made known through Jesus. Di dalam diri kita ada ruang hampa yang tidak bisa memberikan kita sukacita, yang tidak bisa membuat kita mengalami kelegaan, kepuasan hidup. Tidak bisa dengan yang namanya materi, kedudukan, kecantikan, kehebatan, ketenaran, dan flexing. Gak bisa. Hanya dalam Kristus Yesus kita mengalami sukacita yang sejati. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, fokus on Christ. Dalam Filipi 1:18, hamba Tuhan yang berkata, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. I will keep on being glad. Rupanya ketika Paulus dalam penjara, ada orang-orang yang mengaku hamba Tuhan, memperberat bebannya dalam penjara. Katakan dalam ayat 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Saya berusaha mencari tahu siapa ini maksud dengan mereka ini. Ada yang mengatakan mereka adalah penganut ajaran Yudaisme.
yang selalu bertentangan dengan Rasul Paulus dalam pengajaran dan pelayanan. Rasul Paulus, saudara, berkata, tidak ada masalah, tidak mengapa. Kalau orang Batak bilang nang hadong persoalan, orang Jawa bilang boten homorobo. Orang Manado berkata, nyanda apa-apa. Orang Ambon bilang, sering apa-apa lain. Gak ada masalah. Apa? Dia tetap bersuka cita. Kadang, saudara, orang-orang yang dekat sama kita bisa mencuri sukacita kita. Sometimes your friends can hurt you worse than any of your enemies could. Ada yang berkata, Pak, saya nggak sangka, Pak. Ini teman saya dari sekolah dulu. Kita bisnis sama-sama. Dia tipu saya. Aduh Pak Amos, dulu suami saya tuh imut-imut. Sekarang amit-amit. Sehingga saya berdoa buat dia, Tuhan cabut nyawanya. Itu bukan doa, nyumpahin orang. Saya kalau boleh bersaksi, Pak Waldus, kadang-kadang dalam pelayanan orang-orang yang dekat sama kita. Waduh, saya nggak bisa cerita lebih lanjut, saudara. Ini rahasia para pendeta. Tapi sukacita ada yang berkata itu pilihan fokus. Rasul Paulus tidak fokus pada orang-orang yang memperberat bebannya dalam penjara. Tidak. Tetapi Rasul Paulus dia fokus kepada Injil. Sebab bagaimanapun juga Injil diberitakan. Sehingga dia berkata, I will keep on being glad. Kadang kita saudara kehilangan sukacita. Karena kita terlalu kuping tipis. Kayak gajah kuping tipis. Ada sepasang suami istri, suruh pasti sering dengar nih cerita nih. Gak apa-apa dah, saya cerita lagi deh ya. Sepasang suami istri mau jual keledainya di sebuah pasar. Ketika mereka mau jual masuk kampung A, mereka berdua menunggangi keledai itu. Orang-orang di kampung A berkata, bakal mati nih keledai ini. 2 orang masa naikin seekor keledai yang kurus kerempeng itu. Masuk di kampung B. Suami berkata sama istri, Bu, tadi kita berdua naik diomongin. Udah sekarang ibu aja yang naik keledai. Aku duduk, aku jalan di sampingnya. Ibu yang duduk di atas keledai. Masuk kampung B. Orang-orang di kampung B berkata, ih laki-laki takut sama istri. Masuk kampung C. Suami berkata, Bu, tadi ibu naik. Diomongin, sekarang aku yang naik deh. Masuk kampung C, diomongin lagi. Laki-laki gak punya kasih sayang sama istri. Masa istri suruh jalan, dia enak-enak naik keledai. Masuk kampung D. Suami berkata sama istri ini, Bu, tadi kita berdua naik diomongin, salah satu kita naik diomongin. Sekarang bagaimana kalau kita tuntun aja nih keledai, gak usah kita naikin. Masuk kampung D, orang berkata, bego banget, ada seekor keledai nggak dinaikin. Akhirnya masuk kampung E, mereka gotong tuh keledai dan berkata lagi orang-orang di sana, ini orang blow out, masa keledai yang digotong. Kita memang tidak bisa menyenangkan semua orang. Saya dulu ragu-ragu mau jadi pendeta karena pikirannya, saya anak pendeta kan, jadi tahu persis tuh masalah dalam gereja. Apalagi orang tua saya pendeta gereja Protestan. Kalau our senior pastor kita kan dari gereja Pentakosta GBI ya, Pak Yosia. Kalau saya dari gereja Protestan. Kok di Protestan tuh protes melulu. Itu dulu. Ya. Majelisnya protes, mau jadi ribut terus. Terus saya bilang begini dalam hati. Kalau saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Repot. Dan pergumulan saya adalah apa? Kalau pendeta tuh khotbah kepanjangan dibilang bertele-tele. Khotbah kependekan kurang persiapan. Pendeta gemuk kurang puasa. Pendeta kurus kurang diberkati. Pendeta mobilnya bagus ambil uang jemaat. Gak punya mobil kurang berdoa. Pendeta kumisan kayak satpam. Gak kumisan kurang ganteng. Pendeta gak punya anak dibilang terkutuk. Anaknya banyak dibilang apa? Kurang masih hawa nafsu. Itu pendeta saudara. Life is 10% what happens to you. And 90% how you respond to it. Gimana kita saudara mengubah respon kita. Karena respon kita menentukan hasil. Ikuti kalimat saya. Respon kita menentukan hasil. Pak, saya sadar, saya setuju. Tapi gimana kita mengubah respon? Pertama-tama adalah ubah fokus. If you change your focus, you will change your emotions. Saya dulu kalau melayani rumah tangga yang bermasalah, saya pakai teknik konseling yang disebut dengan merefleksikan perasaan konseli.
Jadi kalau orang datang sama saya, Pak, saya lagi ada masalah, Pak. Saya nggak boleh langsung berkata, mari kita berdoa. Enggak. Saya mesti tanya, masalahnya apa? Pak, saya punya usaha lagi macet. Pak, usaha apa, Pak? Saya punya usaha, Pak. Dagang, Pak. Dagang apa, Pak? Ya, saya dagang handphone, Pak. Di mana? Gitu ya. Jadi saya mesti ngorek terus sampai dia bisa curhat. Nah, tapi sekarang saya rubah. Saya rubah cara saya konseling. Kenapa? Karena saya pernah konseling suami istri yang sudah hampir cerai. Sudah 4 bulan pisah ranjang, pisah rumah. Istrinya sudah tinggalkan suami. Dan saya diminta oleh orang tuanya konseling mereka berdua. Mereka sudah Kristen, sudah melayani, sudah jadi aktivis gereja. Tapi mereka di ambang perceraian. Sudah siap-siap untuk bercerai. Orang Manado bilang siap-siap bacere. Saya datang. Konseling saya ingat. Pertama istrinya dulu ngomong sama saya, suami di dalam rumah. Dan istri cerita, kalau orang tuh lagi gak suka sama orang lain, walaupun dulu ya indahnya luar biasa mereka pacaran. Mau dijelek-jelekin semua. Aduh Pak Amos gak tahu. Suami saya tuh begini. Aduh Pak Amos gak tahu. Suami saya tuh kalau nonton bola, dia korek kuping. Pas gol, dia cium. Gitu. Selesai dengan istri, sekarang suami. 2 jam tersendiri lagi. Dan suami juga sama. Jelek-jelekin si istri. Aduh Pak Amos, istri saya tuh jijai. Bahasa Inggrisnya jijik. Kalau lagi flu pilek, bukan tisu yang dipakai. Dasternya dipakai buat buang ingus. Sudahlah. Akhirnya saya bilang, saya kelan sendiri 4 jam. Pak Pastor Waldus 4 jam. Saya bilang, kayaknya gue jadi ikut stres nih. Tiba-tiba, entah bagaimana waktu itu. Saya ketemu mereka berdua. Ayo ketemu. Wah udah siap nih, udah tegang nih. Udah siap dengan yang namanya senjata peluru M16. Nembak satu sama lain depan saya. Saya rubah pertanyaannya. Dulu kalian berdua gimana tuh jatuh cintanya? Siapa yang duluan jatuh cinta? Gimana dulu pacarannya? Di mana hal-hal yang indah terjadi? Mukanya berubah. Semula mereka itu udah siap-siap perang tempur. Satu Rusia, satu Ukraina sudah siap. Tapi ketika saya rubah fokus, jadi berubah. Lama-lama mulai cair, lama-lama mulai terbuka. Lama-lama akhirnya mereka sadar ini masalah mereka. Dan puji Tuhan, sekarang pernikahan mereka sudah utuh kembali. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Jadi suami-suami, istri-istri, ingat baik-baik. Gak ada suami yang sempurna, gak ada istri yang sempurna. Orang suka berkata, aduh Pak, habis suami saya gak seperti Pak Amos. Ya, saya bilang hati-hati. Ya. Rumput tetangga kelihatan lebih hijau daripada rumput di rumah. Ibu gak tahu saya banyak kekurangan. Oh iya, masa sih Pak Amos kan hamba Tuhan. Banyak kekurangan Bu. Masa sih? Iya, ibu mau tahu. Apa Pak Amos? Tuh kekurangan rambut. Itu yang paling jelas. Kalau saudara melihat gelas ini, setengah isi atau setengah penuh. Saudara harus rubah fokus hidup saudara. Kalau saudara fokus pada masalah hidup, saudara jadi orang yang pesimis. Tapi kalau saudara bergantung kepada kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan, maka ada yang namanya sukacita. Saya baca kisah revival in Chinese persecuted church. Seorang pemimpin gereja di China berkata, kalau kami dimasukkan dalam penjara, justru iman kami lebih kuat. Makanya orang-orang percaya di China, dalam buku yang saya baca, Dennis Piako mengatakan, orang-orang percaya di Sichuan di China, ketika mereka memuji Tuhan, bagaikan kobaran lidah api. Mereka memuji, melompat, menari, bagaikan kobaran lidah api. Kenapa? Karena mereka melihat kebaikan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, dan rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan mereka. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Makanya gak heran, Christianity in China bertumbuh dengan luar biasa. Mengalahkan keanggotaan dari Partai Komunis China, pertumbuhan kekristenan. Saya baca bukunya Nick Vujicic yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Semula dia marah sama Tuhan. Semula dia kecewa sama Tuhan. Karena orang tua yang mengasihi Tuhan. Orang tuanya tuh Kristen lahir baru. Born again Christian. Tapi dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Saudara-saudara, namun di usia 15 tahun dia baca sebuah ayat Alkitab. Dalam Yohanes 9 ayat yang ketiga. Ayat itu berbicara tentang di dalam Tuhan. Setiap orang percaya
dapat mengalami perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Ayat itu berbicara buat dia. Dia mengubah fokus. Yang semula dia seperti kayak orang yang terkutuk. Orang yang sial, amsyong, mengasihi diri sendiri, pathetic. Dia rubah konsepnya. Dia rubah fokusnya. Dia belajar saudara memang jadi seorang akuntan. Tapi ketika dia mulai sharing cerita tentang hidupnya yang dirubah. Karena dia mengubah fokus. Saudara, orang mulai undang dia jadi pembicara. Dan sekarang dikenal, Nick Vujicic menjadi salah satu pembicara motivator terbaik di dunia. Dia sudah berbicara kepada lebih dari 300 juta orang di dunia. Bukunya, riwayat hidupnya sudah dibaca oleh jutaan orang di dunia. Dan mengubah banyak orang. Kenapa? Karena dia rubah fokus. Kalau saudara saat ini mengubah fokus saudara. Mungkin saat ini saudara sakit. Mungkin saat ini saudara sedang punya masalah pergumulan keuangan. Tapi mari kita fokus akan kebaikan Tuhan. Karena ketika fokus pada kebaikan Tuhan, rencana Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang memegang kehidupan kita. Maka kita jadi orang-orang yang kuat, menang dan bersukacita di dalam Dia. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. The joy of the Lord is our strength. Amin. Bagaimana kita mengalami sukacita dalam Tuhan. How to unlock our joy. Yang pertama, biarlah kita bersukacita dalam Tuhan. Rejoice in the Lord. Yang kedua saudara, biarlah kita fokus kepada Kristus yang sungguh mengasihi kita. Yang percaya katakan sekali lagi amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama saudara. Kita mau angkat sebuah lagu, refnya saja. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang baik dan setia. Puji Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan sekali lagi. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saya di rumah, istri dengan anak punya kebiasaan untuk selalu mencatat kebaikan Tuhan. Jadi kami ada yang disebut dengan blessing of jar. Jadi toples yang kami tulis, tulisan-tulisan kesaksian pribadi masing-masing. Ketika kami mengalami kebaikan Tuhan, kami masukkan dalam toples itu. Dan puji Tuhan penuh. Saudara, saya bisa tawar hati, saya bisa lemah. Dalam keadaan seperti begini, kita bisa berkata, Tuhan, kok seperti ini terus? Tapi ketika baru saya lihat itu jarnya. Ketika saya buka, saya baca kembali kebaikan Tuhan. Yang terjadi dalam kehidupan kami bertahun-tahun. Saya berkata, wow, luar biasa. Coba saudara flashback ke belakang. Bagaimana Tuhan menolong saudara. Bagaimana Tuhan menyembuhkan saudara. Bagaimana Tuhan buka jalan dalam kehidupan saudara. Saudara pasti mengalami kemenangan yang luar biasa. Sukacita dari Tuhan pasti mengalir dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang berkata, Tuhan, saya mau selalu bersyukur karena Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang selalu menopang, menolong kami, menyembuhkan kami. Kalau itu menjadi keyakinan saudara, angkat tangan saudara dalam hadirat Tuhan. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami telah mengalami sukacita karena keselamatan yang dari Engkau Tuhan. Tapi saat ini Tuhan kami mau supaya sukacita dari Tuhan terus mengalir terus. Sehingga kami mau terus fokus kepada kebaikan Tuhan. Kasih-Nya Tuhan. Keajaiban Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara kami. Baik jemaat Tuhan yang hadir secara onsite maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online. Yang saat ini mungkin dalam keadaan kelemahan secara fisik. Masalah keuangan, masalah rumah tangga, beban berat, usaha bisnis yang terhambat. Ada bottleneck yang membuat kami tidak bisa bersukacita. Tapi ketika kami
mengarahkan hati kami melihat kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur dan berkata terima kasih Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik. Maka ada kelepasan yang terjadi, ada kesembuhan yang terjadi, ada pertolongan Tuhan yang terjadi, ada sesuatu yang kami sebut sukacita mengalir dalam hidup kami. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat Pastor Amos Hosea yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Baik saudara yang hadir di ruangan ini maupun saudara yang mengikuti live streaming, saya percaya semua diberkati. Amin. Mari berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Mari kita mau akhiri ibadah ini dan kita mau berdoa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini adalah hari perkenanan Tuhan sedang hadir dan sudah memberkati setiap kami semua. Tidak ada seorang pun yang Kau lewatkan. Di dalam ibadah ini ada hadirat Tuhan. Ketika kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh rindu akan Tuhan, maka kami menemukan Tuhan hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, dan juga mungkin ada yang kehilangan sukacita. Hari ini mengalami sukacita Allah. Dan hari ini juga kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Bisnis pekerjaan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di rumah, semua dilawat oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang Kau lewatkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tetap pegang Indonesia, berkati Indonesia, keamanan, penanganan COVID, biar semua bisa normal kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan pada akhirnya kami mau pulang bersama-sama dan mau siapkan menerima berkat Tuhan. Mari saudara, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah, biar anugerah dan berkat, kasih karunia dan kemurahan kebaikan Tuhan turun dari Bapa Surgawi melalui cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus akan senantiasa menyertai, memimpin, merawat, memelihara hidup kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.